Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin lagi jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Agar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama, di sini kita langsung saja masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian bahan-bahannya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom komentar, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 19.34. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kembali dulu di bagian awal, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, lalu tambahkan foto logo kalian guys. Entah itu logo TikTok ataupun logo YouTube ya. Tapi di sini dengan catatan, logo yang kalian masukin itu harus kalian udah hapus background latar belakangnya. Nah, misalnya di sini aku contohin pakai logo yang ini ya. Nah, jadi untuk logo aku yang ini itu udah aku hapus background latar belakangnya. Nah, biar kalian percaya misalnya seperti ini ya. Nah, ini kita taruh ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bagian logonya ini udah aku hapus background latar belakangnya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu cara hapus background latar belakang, itu tinggal ketikkan aja di bagian Google Chrome seperti ini guys. Remove BG ya. Nah, seperti ini. Kalian buka aja bagian Google Chrome, terus ketik aja tulisan seperti ini, remove BG. Nah, jadi untuk situsnya itu fungsinya untuk menghapus background latar belakang suatu foto. Nah, paham ya? Nah, ini jika sudah kalian hapus saja, lalu masuk lagi di bagian awal. Kalau kalian udah nambahin logonya, klik lagi bagian yang plus, lalu pilih bagian teks. Nah, untuk bagian teksnya di sini, untuk di bagian pojok kiri ini kalian klik aja satu kali biar teksnya ke tengah. Lalu jika sudah, untuk warnanya ini ubah menjadi warna putih. Untuk Roboto regular kalian klik, lalu pilih bagian lihat semua font. Nah, buat kalian yang mau font kayak aku ini, bisa kalian cek di bagian kolom komentar untuk linknya guys. Nah, jadi untuk tutorial cara ngedownload ataupun mengekspornya itu simple banget ya. Nah, di sini kalian perhatikan aja guys. Nah, misalnya kalau kalian udah masuk di bagian kolom komentar, terus kalian cari aja bagian linknya guys. Nah, di sana udah aku sediain ya. Nah, jika sudah kalian temuin, tinggal klik aja untuk linknya. Nanti kalian bakalan diarahin ke YouTube guys. Nah, bentar ya, ini kita kembali dulu. Nanti kalian itu bakalan diarahin ke YouTube seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian komentar. Lalu kalian klik bagian baca selengkapnya. Nah, jadi di sini udah tertera untuk bagian linknya ya, untuk link fontnya. Jika sudah, tinggal kalian klik aja bagian linknya. Nah, seperti ini. Nanti kalian itu bakalan diarahin ke bagian Google Chrome ya. Tunggu aja bentar. Nah, jika sudah hasilnya itu seperti ini, klik bagian logo yang ini guys untuk mendownload ya. Nah, karena di sini aku udah download, jadinya aku nggak bakalan download lagi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, kembali aja, lalu masuk aja di bagian Play Store. Di sini kalian itu harus memiliki satu aplikasi tambahan guys. Nah, kalian buka aja Play Store, lalu kalian cari aja aplikasi yang bernama ZR Shipper. Nah, tulisannya itu seperti ini ya, kalian klik aja. Nah, jika sudah, tinggal kalian download aplikasinya yang warna hijau ini guys. Nah, jadi untuk fungsi ZR Shipper ini adalah untuk mengekstrak suatu file guys. Nah, jika sudah, kalian buka aja ya untuk aplikasinya. Nah, yang ini kalian buka aja, lalu kalian scroll ke bagian bawah, pilih bagian folder download. Nah, yang ini. Nah, jika sudah, klik bagian font yang udah kalian download tadi guys. Nah, yang ini ya. Klik aja satu kali, lalu kalian klik bagian ekstrak di sini. Nah, jika sudah tampilannya itu seperti ini, kembali aja, lalu masuk lagi di bagian Alik Motion kalian guys. Nah, ini kalian masuk lagi. Nah, ini untuk bagian datanya aku hapus dulu ya, biar nggak nge-lag nanti pas kita ngedit. Nah, jika sudah kalian ekstrak seperti itu, klik lagi bagian yang plus. Oh, ini kalian klik lagi bagian teksnya, pilih bagian edit text. Untuk Roboto regular kalian klik bagian lihat semua font.
Nah, jika sudah, klik lagi bagian di pojok kiri ini, lalu kalian pilih bagian impor font. Nah, untuk di bagian impor font di sini, klik lagi bagian titik 3 di pojok kiri, lalu kalian pilih bagian unduhan, guys. Nah, yang ini ya. Lalu scroll aja ke bagian bawah. Nah, jadi di sini untuk tempat fontnya, guys, tinggal kalian tahan seperti ini, pilih aja semuanya, guys. Nah, jika kalian sudah pilih semuanya sampai bawah, baru kalian klik bagian pilih. Nah, jika sudah kalian klik bagian pilih, nanti otomatis fontnya itu bakalan kelihatan paling atas, guys. Nah, paham ya? Paham ya? Nah, jadinya simpelnya itu kayak gitu, guys, untuk menambahkan font ke Aligmotion. Oke? Nah, di sini misalnya aku contohin pakai font yang ini aja ya. Yang ini. Lalu di sini klikkan aja untuk nama kalian. Misalnya aku contohin seperti ini, guys. Misalnya Zak Preset. Nah, oke. Ini sebagai contoh aja ya. Kalau kalian mau pakai font yang lain, tinggal kalian pilih aja. Kalian checklist, pilih bagian move, geser aja ke bagian pojok kiri seperti ini. Nah, jika sudah kembali, pilih bagian border, pilih bagian paling bawah. Untuk bayangannya kalian aktifkan, untuk warnanya ubah menjadi warna putih. Kembali, lalu masuk lagi di bagian awal, klik lagi bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak ini, guys. Nah, untuk bagian persegi panjangnya, klik aja bagian edit bentuk. Untuk radiusnya kalian lebarkan sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk yang 100 yang di bawah yang Y, ubah menjadi 5. Kembali, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna putih. Kembali lagi, pilih bagian move, geser ke bagian bawah sini, guys. Nah, tinggal kalian pasin aja seperti ini. Bentar ya. Nah, kalau kalian udah pasin, tahan aja tiga-tiganya. Pangkas di detik 154 menggunakan pojok kanan ini. Jika sudah, lalu gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas ini, guys. Nah, jadi nanti hasilnya itu dia bakalan menjadi satu grup kayak gini ya. Oke. Nah, jika sudah, masuk lagi di detik 154, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, lalu tambahkan foto kalian. Misalnya di sini aku contohin pakai foto yang ini ya. Nah, ini kalian tambahin aja, pangkas di detik 251 menggunakan pojok kanan ini. Nah, kalian pangkas juga fotonya di detik 222 menggunakan tengah ini, guys. Klik bagian foto di awal, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain dulu di bagian tengah sini, di detik 208. Untuk di awal kalian zoom menjadi 1450, dan di bagian akhir, guys, ubah menjadi 1450. Masuk ke tengah awal, pilih bagian kurva, kasihkan aja kurva 3 seperti ini. Titik 3 salin aja kurvanya, klik bagian di pojok kanan, titik 3 tempel, lalu balik menggunakan yang ini. Nah, jika sudah kembali, lalu masuk lagi di detik 222, klik aja bagian fotonya, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal dan akhir. Untuk di bagian tengah sini ubah menjadi 1450. Jadi kebalikannya, guys. Nah, masuk ke tengah awal, pilih bagian kurva, titik 3 tempel, untuk sebelahnya tempel, lalu balik aja. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Oke. Nah, jika sudah, masuk lagi di detik 154, tahan aja dua-duanya, klik bagian di pojok kanan, salin dua layar. Nah, jika sudah kalian salin, lalu tinggal kalian tempel aja, guys. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kalau fotonya itu kepanjangan, misalnya seperti ini ya. Di bagian detik 345 kalian klik aja fotonya, pilih bagian move, pilih bagian yang kedua, kalian pasin dengan bitnya di sini, guys. Nah, jika sudah kembali, lalu pangkas fotonya menggunakan pojok kanan ini. Nah, biar pas ya. Nah, jika sudah, lalu kalian tempel lagi. Nah, di bagian sini juga kalian pangkas saja, nggak apa-apa. Jadi untuk bagian ini, untuk bagian apa namanya, kurvanya masih aman ya. Nah, di bagian sini juga ini udah aman, kalian tempel lagi. Nah, untuk di bagian sini kalian panjangin menggunakan yang ini, guys. Klik bagian move, pilih yang ketiga, ini kalian geser lagi. Untuk di bagian sini kalian panjangin sampai sini. Bentar ya. Intinya kalian pasin-pasin aja, guys. Nah, oke. Kembali pangkas, pilih bagian move, pilih yang ketiga, ini kalian tengahin lagi ya sedikit ya. Nah, seperti ini. Untuk kurvanya masih aman ya. Lalu tempel juga di detik 628. Nah, oke. Coba kita cek dulu. Oke. Nah, jika sudah, masuk lagi di bagian akhir sini,
Di detik 724, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang sama. Nah, seperti yang ini. Biar hasilnya itu nyambung, guys. Pangkas di detik 917. Nah, jika sudah, masuk lagi di bagian sini. Di detik 251, klik fotonya, pilih color dan fill, ganti menggunakan foto yang berbeda. Begitu juga untuk di sebelahnya, ganti juga menggunakan foto yang sama, nah yang tadi. Dan di detik 345, kalian ganti menggunakan foto yang berbeda lagi, guys. Nah, seperti ini. Di bagian sini samain aja kayak gini. Paham ya? Di bagian sini ganti lagi menggunakan foto yang berbeda. Dan di bagian sini. Nah, untuk di detik 536 ganti lagi menggunakan foto yang berbeda, guys. Nah, di bagian sini juga. Kalian ganti menggunakan foto yang berbeda sampai di bagian detik 601. Untuk 3 foto di bagian akhir ini biarin aja, guys. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Oke, paham ya? Nah, jika sudah lalu masuk di bagian sini. Masuk di detik 840, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang udah kalian hapus background latar belakangnya. Nah, jadi seperti penjelasan aku yang tadi, untuk menghapus background latar belakang, itu kalian masuk aja ke bagian Google Chrome, terus kalian tulis remove.bg. Nah, jadi di sana fungsinya untuk menghapus background suatu latar belakang foto. Nah, di sini aku contohin misalnya pakai foto yang ini ya, nah yang ini. Nah, ini untuk fotonya udah aku hapus background latar belakangnya ya. Nah, untuk fotonya ini pangkas di detik 917 menggunakan pojok kanan ini. Bentar ya. Bentar, guys. Nah, jika sudah, klik lagi bagian fotonya. Pilih bagian move. Tandain di bagian akhir, tahan geser ke akhir. Untuk di awal kalian geser ke bagian bawah sampai hilang, guys, untuk fotonya ya. Ini kalian geser ke bagian bawah sampai hilang. Jika sudah, tahan geser ke bagian awal. Nah, untuk di bagian tengah sini kalian geser ke bagian atas sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Masuk ke tengah awal, pilih bagian kurva, kasihkan aja kurva 30, sebelahnya kedua. Kembali, nanti hasilnya itu kayak gini. Oke. Nah, masuk lagi di detik 917, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang sama, guys. Nah, misalnya seperti foto yang ini. Ini kalian tambahin aja. Jadi biar nanti hasilnya itu nyambung. Nah, oke. Nah, jika sudah, untuk fotonya ini pangkas di detik 1109 menggunakan pojok kanan ini. Nah, jika sudah, kalian pangkas-pangkas saja fotonya menggunakan tengah ini, guys. Masuk dulu di bagian detik 917, klik fotonya, pilih bagian move, pilih aja bagian yang pertama ini, tandain di bagian tengah sini. Bentar ya. Bentar, guys. Nah, di tengah sini, untuk di bagian sekitar sini geser fotonya ke bagian kanan sampai hilang. Nah, jika sudah, tahan geser ke bagian akhir ya. Klik bagian kurva titik 3 tempel, lalu balik menggunakan yang ini. Oke. Nah, jika sudah, masuk lagi di bagian foto detik 944, klik fotonya, pilih bagianmu, pilih yang kedua, tandain aja di bagian tengah sini. Untuk di bagian awal ubah menjadi minus 180. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva titik 3 tempel aja. Jika sudah, kembali, masuk di detik 1011, klik aja bagian, oh ya sorry banget guys. Nah, jadi untuk bagian sini, untuk bagian foto di bagian sini di detik 944, untuk keyframe yang di awal kalian tahan geser ke bagian akhir ya, sorry ya. Nah, seperti ini. Untuk di bagian tengah sini pilih bagian kurva titik 3 tempel, lalu balik aja. Ingat ya, untuk di bagian detik 944, untuk bagian move dan transport yang kedua, ini untuk keyframe-nya kalian tahan geser ke bagian akhir ya, jangan ke awal. Nah, jika sudah, baru di sini di detik 1011, klik fotonya, pilih bagian move, pilih yang kedua, tandain aja di bagian tengah sini. Untuk di awal sini baru kalian ubah menjadi plus 180, jadi kebalikannya. Yang tadinya itu minus 180, untuk di detik 1011 ubah menjadi plus 180, paham ya? Nah, jika sudah, masuk ke bagian tengah, pilih kurva titik 3 tempel kurva. Untuk di bagian sini nggak usah kalian balik, guys. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini ya. Oke.
Nah, jika sudah masuk di detik 10.40, klik bagian fotonya, pilih bagian di pojok kanan, gandakan satu layar. Jika sudah kalian gandakan, untuk foto di detik 10.40 yang di bawah matikan dulu matanya guys, biar gampang editnya ya. Nah, jika sudah klik bagian foto di atasnya, pilih efek, tambahkan aja efek. Masuk aja ke bagian Matema 1K, pilih bagian usap. Nah, untuk bagian usap, untuk awalan ubah aja menjadi 50. Untuk bagian sudut ubah menjadi 90. Jika sudah, kembali aja klik bagian di pojok kanan, gandakan satu layar. Klik bagian foto paling atas lagi, pilih efek, pilih usap. Untuk awalan 50 ubah jadi 0. Untuk akhiran ubah menjadi 50. Nah, jika sudah kembali, masuk lagi di detik 10.40, klik bagian foto di tengah ini guys. Ingat ya, kalian klik bagian foto yang di tengah, pilih bagian move, tandain di bagian akhir, tahan geser ke akhir. Untuk di awal sini kalian geser ke bagian bawah sampai hilang guys fotonya. Nah, seperti ini. Jika sudah, tahan geser ke bagian awal. Untuk di bagian tengah sini, di detik 1.55 kalian geser ke bagian atas sedikit aja. Nah, seperti ini. Jika sudah masuk ke tengah awal, kasihkan aja kurva 30, sebelahnya kedua. Kembali, masuk lagi di detik 10.55, klik bagian foto paling atas, pilih bagian move, tandain di tengah. Untuk di bagian akhir kalian tandain, tahan geser ke akhir. Nah, untuk di awal ini geser ke bagian atas sampai hilang guys. Jadi kebalikannya ya. Bentar dulu. Nah, seperti ini. Tahan geser ke bagian awal. Untuk di tengah sini kalian buka sedikit. Nah, kira-kira seperti ini guys. Jika sudah masuk ke tengah awal, pilih kurva, kasihkan aja kurva 30, sebelahnya kedua. Kembali, baru kalian aktifin mata yang foto yang di bawah. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Oke. Nah, sebelum kalian lanjut, masuk lagi di bagian foto detik 9.44, klik fotonya, pilih color dan fill, ganti menggunakan foto yang berbeda guys. Nah, misalnya aku contohin pakai foto yang ini ya. Di sini juga samain aja fotonya kayak gini. Dan di bagian foto bawah detik 10.40, kalian samain juga fotonya guys. Nah, jika sudah, untuk di bagian foto paling atas, kalian pilih color dan fill, ganti menggunakan foto yang berbeda. Begitu juga untuk bagian foto di tengahnya ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Oke. Nah, jika sudah masuk di bagian sini biar cepat, di detik 9.17 kalian tahan fotonya seperti ini sampai di bagian foto bawah detik 10.40. Jika sudah, klik bagian di pojok kanan, lalu kalian salin 4 layar. Nah, jika sudah masuk di detik 11.09, klik bagian di pojok kanan, tempel 4 layar guys. Oke. Nah, di sini udah pas ya, nggak apa-apa ya kalau kelebihan dikit. Nah, untuk di bagian sini, klik fotonya pangkas menggunakan yang ini, biar pas ya. Bentar dulu ya. Nah, jika sudah, untuk di bagian foto sini, di detik 11.09, kalian ganti menggunakan foto yang ini guys, yang ada di detik 10.40 ya, foto yang atas ini. Ini kalian klik fotonya, pilih color dan fill, kalian ganti menggunakan foto yang ini. Jadi biar nanti hasilnya itu nyambung ya. Nah, oke. Nah, untuk di detik 11.37 ganti juga menggunakan foto yang berbeda, misalnya seperti ini. Di bagian sini juga menggunakan foto yang berbeda. Dan di detik 12.31 samain juga guys, menggunakan foto yang ini. Jadi nanti hasilnya itu bakalan nyambung ya. Nah, oke. Nah, jika sudah, masuk lagi di detik 12.31, klik aja bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan lagi foto yang udah kalian hapus background latar belakangnya. Misalnya aku contohin pakai foto yang ini ya, nah ini. Nah, untuk fotonya ini pangkas di detik 12.58 menggunakan pojok kanan ini. Jika sudah, klik bagian fotonya, pilih bagian move, tandain di bagian akhir, tahan geser ke akhir. Untuk di awal sini geser ke bagian bawah sampai hilang guys. Bentar ya. Nah, seperti ini. Tahan geser ke bagian awal. Untuk di bagian tengah sini, bentar ya. Sorry banget guys. Di tengah sini geser ke bagian atas sedikit. Nah, kira-kira seperti ini untuk bagian pergeserannya. Masuk ke tengah awal, kasihkan aja kurva 30, sebelahnya kedua. Jika sudah kembali, lalu kalian masuk lagi di bagian sini guys. Bentar ya. Nah, kalian masuk di bagian sini. Masuk di detik 9.17, tahan aja fotonya seperti ini.
sampai di bagian foto detik 10.40. Kalian salin juga foto yang di atas ini guys. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, klik bagian di pojok kanan salin 6 layar. Nah, kalau sudah masuk di detik 12.58, klik bagian di pojok kanan baru kalian tempel. Oke. Nah, ini kita panjangin dikit. Nah, ini udah aman ya. Baru kalian ganti. Nah, untuk di bagian sini detik 12.58 ganti menggunakan foto yang di atas ini guys. Nah, yang ini ya kalian samain. Pilih color dan fill, lalu ganti aja ya. Bentar ya. Aduh, sorry banget guys. Ini kalian pilih bagian color dan fill, pilih alik motion. Nah, yang ini ganti menggunakan yang ini. Jadi nanti hasilnya itu nyambung. Nah, oke. Nah, untuk di bagian sini ganti juga menggunakan foto yang berbeda. Misalnya aku contohin pakai foto yang ini aja. Di bagian sini juga, di sini samain kayak gini. Intinya sama kayak yang di awal guys, simple banget ya. Di sini juga. Nah, untuk di bagian dua foto di atas ini kalian ganti juga menggunakan foto yang berbeda ya. Misalnya aku contohin pakai foto yang ini aja deh. Dan yang tengah ini juga. Oke. Bentar. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Oke. Nah, lalu masuk lagi di detik 14.49, kalian klik bagian yang ini. Foto di detik 11.09 tahan seperti ini guys. Sampai di bagian foto detik 12.31. Nah, ini kalian salin aja 4 layar. Lalu tempel lagi di bagian sini. Intinya simple ya untuk bagian move-nya, nggak terlalu ribet guys. Ini kalian panjangin aja. Nah, yang ini juga panjangin. Ini kalian pangkas saja, nggak apa-apa ya. Ini panjangin dikit. Intinya kalian pasin sama beatnya. Nah, jika sudah untuk di detik 14.49 ganti juga menggunakan foto yang sebelumnya. Nah, yang ini. Untuk di bagian sini ganti juga menggunakan foto yang berbeda, misalnya kayak gini. Di sini juga. Jadi untuk tutorial kali ini itu kalian sediain foto banyak-banyak guys. Nah, yang ini juga. Oke, nah jika sudah baru kalian ganti juga menggunakan yang ini ya. Mana ya? Foto yang ini aja deh yang awal. Di detik 8.40. Klik aja bagian fotonya, pilih bagian di pojok kanan, salin aja satu layar. Lalu tempel aja di bagian akhir sini ya. Di detik 16.12. Nah, jika kepanjangan pangkas saja, pilih bagian move. Untuk ini kalian tahan, geser aja ke bagian tengah. Nah, ini biarin. Bentar ya. Mana tadi? Kita kembaliin dulu. Nah, ini untuk gap remnya kalian tahan dulu ke bagian sini. Pasin dulu dengan beatnya ya. Nah, baru kalian pangkas guys. Pilih bagian move. Untuk beat yang di sini tahan, geser ke bagian tengah. Sama kayak yang di awal ya, paham ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Oke. Nah, jika sudah masuk di detik sini, di detik 16.39, klik aja bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian teks. Nah, untuk bagian di pojok kiri ini klik satu kali. Untuk bagian warnanya ubah menjadi warna putih. Untuk roboto regular kalian klik, lalu pilih bagian lihat semua font. Nah, di sini aku pakai font yang ini aja ya. Lalu tuliskan aja nama kalian, misalnya seperti ini guys, Zak Preset. Oke, bentar ya. Nah, jika sudah kalian checklist, masuk lagi di bagian sekitar sini, pilih bagian edit text. Untuk bagian ini kalian bisa besarin seperti ini ya, untuk bagian teksnya. Nah, sekitar 36 aja. Dan jika sudah kalian checklist saja, pilih bagian border, pilih bagian paling bawah, bayangannya kalian aktifkan. Warnanya ubah menjadi warna putih, ukurannya naikin menjadi 10 biar agak terang dikit guys. Nah, jika sudah kembali, untuk teksnya ini panjangin aja sampai di bagian sini. Di detik 19.00. Klik bagian teksnya lagi, pilih bagian move, pilih bagian yang ketiga, tandain aja di bagian tengah sini. Untuk di bagian sekitaran sini, bentar ya, nah di tengah sini. Untuk di bagian awal kalian zoom aja guys. Untuk teksnya ya, kalian zoom aja seperti ini. Nah, jika sudah tahan, geser ke bagian awal. Untuk di bagian akhir ubah menjadi 0.
Masuk ke tengah awal, kasihkan aja kurva 3 pull-in, sebelahnya kedua. Kembali aja, lalu klik bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian opacity, pilih bagian berkedip. Nah, untuk bagian berkedip, untuk di awal sini tandain, di tengah sini ubah jadi 16, dan di bagian akhir. Nah, jika sudah, masuk lagi di detik 16.39, klik bagian yang plus, pilih persegi panjang kotak, titik 3 kalian regangkan. Untuk persegi panjangnya panjangin juga sama teksnya guys. Nah, seperti ini. Klik persegi panjangnya, pilih color dan fill, ubah menjadi warna putih, kembali pilih bagian blending, tandain di awal, di akhirnya. Hasilnya gini. Oke, paham ya? Nah, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian awal untuk penambahan efeknya. Nah, masuk aja di bagian grup sini, klik grupnya, pilih bagian efek, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ombang-ambing. Untuk ombang-ambing sudutnya 180 ya, tandain aja di bagian awal, untuk di bagian akhir ubah jadi 0. Untuk bagian frekuensinya kalian tandain di bagian awal 2, untuk di bagian akhir 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva 3, kembali. Kasihkan aja seperti ini, kembali aja. Untuk magnitude-nya ubah aja menjadi 150, tandain di awal, di bagian akhir 0. Masuk ke tengah, kurva 3 seperti ini guys. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini ya. Oke. Nah, jika sudah, pilih bagian efek lagi, tambahkan, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Jika sudah, tambahkan satu efek lagi, masuk aja ke bagian opacity, pilih bagian fade in atau out. Nah, untuk bagian out-nya ubah menjadi 0. Hasilnya gini guys. Oke. Nah, ini untuk bagian ombang-ambingnya. Untuk bagian sudutnya kasihkan juga kurva 3 seperti ini. Oke. Nah, ini udah aman ya. Lalu masuk lagi di bagian sini. Di detik 154, klik aja bagian fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih ubin. Kalian masuk aja ke bagian distorsi dulu, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk mirror aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali. Tambahkan efek lagi, pilih bagian ombang-ambing. Nah, untuk bagian ombang-ambing sudutnya ubah aja menjadi minus ya. Ubah menjadi plus dulu. Plus 250 di bagian awal, di bagian akhir ubah menjadi minus 250. Untuk di tengah sini ubah jadi 0. Masuk ke tengah awal, kasihkan aja kurva 3 kembali. Untuk bagian frekuensinya tandain di awal 2 dan di bagian akhir. Untuk di tengah sini ubah jadi 0 guys. Masuk ke tengah awal, kurva 3 sebelahnya 2 kembali. Untuk magnitude-nya ubah aja menjadi 100, tandain aja di bagian awal, untuk di bagian akhir ubah jadi 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva 3 lagi guys. Nah, jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak, tengah sini ada. Titik 3 salin efeknya, tempel di detik 222. Kalian tempel, klik bagian ombang-ambing. Untuk ombang-ambing di awal sini, yang plus kalian ubah menjadi minus guys. Minus 250 ya. Tahan, geser ke bagian awal. Nah, untuk di bagian kurva sini kasihkan aja kurva 2. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini ya. Oke. Bentar ya, ini untuk ombang-ambing, untuk magnitude. Ini kalian kasihkan aja kurvanya seperti ini ya. Di bagian sini juga. Untuk magnitude-nya kasihkan aja kurvanya seperti ini biar cepet dikit ya. Oke. Nah, jika sudah, masuk lagi di detik 154, klik fotonya, pilih bagian di pojok kanan, salin aja satu layar, lalu langkahi satu foto, kalian tahan checklist seperti ini guys. Langkahi satu foto, tahan checklist saja seperti ini. Nah, ini kalian tahan checklist sampai di bagian sini, di detik 628. Jika sudah, klik bagian di pojok kanan, pilih bagian di pojok kanan lagi, kalian hapus yang dua ini jika sudah tempel. Kembali. Lalu untuk di bagian sini, masuk di detik 222, klik fotonya, pilih bagian di pojok kanan, salin satu layar, sama kayak yang di awal guys. Langkahi satu foto, tahan checklist seperti ini. Ini kalian langkahin aja satu foto. Sampai di detik 656. Klik bagian di pojok kanan, pilih bagian di pojok kanan lagi, hapus yang dua ini jika sudah tempel. Hasilnya gini guys. Oke. Nah, jika sudah, masuk lagi di bagian sini.
Masuk di detik 154, klik bagian yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Titik 3 regangkan, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna putih. Kembali, pilih bagian blending dan opacity, tandain di awal, di bagian akhir ubah jadi 0. Hasilnya gini guys. Oke. Nah jika sudah, klik lagi bagian ini. Kalian masuk dulu di bagian sini. Bentar guys. Ini masih nge-lag ya. Kalian masuk di bagian detik 222, klik bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini, detik 318. Jika sudah titik 3 kalian regangkan, pilih bagian efek, tambahkan efek, masuk aja ke bagian lainnya, bentar ya. Ke bagian lainnya pilih salin latar belakang. Nah jika sudah tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram direksional. Untuk kekuatannya ubah aja menjadi 10, tandain di bagian tengah sini, untuk di awal 0 dan di bagian akhir. Masuk ke tengah awal, kasihkan aja kurva 2 seperti ini, sebelahnya ketiga. Kembali, lalu masuk lagi di detik 222, klik bagian yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Titik 3 kalian regangkan, pilih color dan fill, ubah menjadi warna hitam. Kembali pilih bagian blending, ubah menjadi 60 guys. Nah seperti ini. Kembali lagi, lalu masuk lagi di detik 222, klik bagian yang plus, pilih bagian media, lalu tambahkan mentahan kata wasted-nya guys. Nah jadi untuk mentahan kata wasted-nya bisa kalian dapatkan di kolom komentar juga guys. Nah misalnya di sini aku contohin pakai yang ini. Nah yang ini. Oke. Nah untuk bagian mentahannya pangkas aja di detik 251 menggunakan pojok kanan ini. Bentar guys, kok jadi hitam gini? Oh ya, ini kita belum edit, sorry banget ya, sorry banget. Ini untuk bagian persegi panjang yang warna hitam, kalian klik dulu, pilih bagian ini. Ini kita hapus dulu caranya guys, sorry banget ya, salah. Sorry banget guys. Nah, masuk lagi di detik 222, klik bagian yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Jika sudah, klik aja bagian edit bentuk. Untuk ukuran yang X, kalian lebarkan seperti ini. Sorry banget ya guys kalau salah. Kalian hapus lagi untuk bagian persegi panjang yang tadi guys. Yang bagian edit bentuk kita lupa edit ya. Nah jika sudah kalian atur seperti ini, kembali aja pilih bagian blending, baru kalian ubah menjadi 60. Ini kita tulis aja caranya ya biar nggak lama. Kembali pilih color dan fill, ubah menjadi warna hitam. Nah ini tuh bagian yang ini, tahan geser ke bagian tengah. Nah baru kalian pasin dengan kata wasted-nya ya. Sorry banget ya guys. Ini kalian besarin aja sedikit, nggak apa-apa. Tinggal kalian pasin-pasin aja. Kembali pilih bagian border, pilih yang ketiga. Untuk bayangannya kalian aktifkan. Untuk ukurannya ubah menjadi sekitar 10. Biarin aja warna hitam ya. Nah jadi nanti hasilnya itu kayak gini guys. Ini kita besarin dikit aja deh. Oke. Nah jika sudah, klik lagi bagian yang plus, pilih persegi panjang, pangkas sampai di bagian sini. Klik bagian titik 3 regangkan, pilih color dan fill, ubah menjadi warna merah. Kembali pilih bagian blending, tandain di awal, di akhir 0. Hasilnya gini. Oke. Nah jika sudah, tahan aja 4-4-nya, lalu gabungkan menjadi grup menggunakan tengah ini. Klik grupnya, pilih bagian di pojok kanan, salin aja satu layar, lalu kalian tempel di setiap bit guys. Nah di bagian sini kalian tempel. Ini kalian pangkas saja. Di bagian sini juga kalian tempel. Kalau kelebihan pangkas saja, tempel lagi. Sampai di bagian detik 656 guys. Oke. Nah, jika sudah, untuk di bagian sini juga. Untuk bagian persegi panjang yang putih di detik 154 kalian klik aja, pilih bagian di pojok kanan, salin satu layar. Lalu langkahi 1 bit, kalian tempel aja. Langkahi 1 bit, tempel. Langkahi 1 bit, kalian tempel. Langkahi 1 bit lagi, tempel. Di sini juga kalian tempel. Sampai di detik 724. Oke. Nah, jika sudah, lalu masuk di bagian foto sini. Di detik 724, klik bagian fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek. Pilih bagian ubin, tengah sini ada. Aktifkan, untuk potongannya naikin sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move to transport, pilih bagian pemindahan acak. Nah untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di detik 840, untuk di awal 160. Masuk ke tengah kurva 3 kembali, untuk evolusi tandain di sini 0,
Untuk di awal ubah menjadi 250 guys. Nah seperti ini. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva 3, kembali aja. Tambahkan satu efek lagi, pilih bagian buram gerak di tengah sini ada guys. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini ya. Oke. Nah untuk di bagian pot atas ini di detik 8.40, klik aja pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih aja bagian buram gerak guys. Oke. Nah masuk di detik 9.17, klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin tengah sini ada. Aktifkan untuk potongannya, naikin sedikit, tambahkan efek lagi, pilih ombak ambing tengah sini ada. Untuk ombak ambing sudutnya ubah aja menjadi minus 360, tandain di awal, untuk di bagian akhir ubah jadi 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva 3, kembali. Untuk frekuensinya tandain di awal 2, untuk di bagian akhir ubah jadi 0. Masuk ke tengah, kurva 3 kembali. Untuk magnitude 0, tandain di akhir. Di awal ubah aja menjadi 100 guys. Ini kasihkan aja kurva 3. Nah jika sudah, klik sebelum kalian salin, tambahkan satu efek lagi, pilih bagian buram gerak. Klik bagian di pojok kanan, salin aja satu layar. Lalu tahan checklist fotonya seperti ini. Sampai di bagian foto bawah detik 10.40, di bagian 11.09 juga, sampai di detik 12.31. Ingat ya, kalian checklist sampai foto bagian bawahnya aja. Nah di bagian sini juga, di bagian sini juga guys. Oke. Nah jika sudah, klik bagian di pojok kanan, pilih bagian di pojok kanan lagi, hapus yang dua ini jika sudah tempel. Nah lalu masuk di bagian foto atas detik 16.12, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian buram gerak. Titik 3 kalian salin aja efeknya. Lalu tempel efeknya di bagian dua foto atas ini guys. Nih kalian tempel, yang ada efek usapnya ya, kalian tempel aja. Di bagian sini juga kalian tempel. Di bagian sini juga ya tempel aja. Dan di bagian foto tengah ini. Ini udah ada ya, udah aman berarti. Oke, ini udah aman. Bentar. Oke. Nah ini udah aman ya. Nah jika sudah, kalian masuk lagi di bagian sini. Bentar ya. Nah ini, kalian masuk di detik 8.40, klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak ini guys. Pangkas sampai di bagian sini. Di detik 10.11 ya. Nah jika sudah, klik lagi bagian persegi panjangnya, titik 3 kalian regangkan karya komposisi. Jika sudah, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, pilih bagian buram direksional tengah sini ada. Nah untuk kekuatannya ubah dulu menjadi 10, tandain di bagian tengah sini, untuk di awal 0 dan di bagian akhir. Nah masuk ke tengah awal, kasihkan aja kurva 2 pulin, sebelahnya ketiga seperti ini guys. Nah jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gamma. Untuk paparan gamma exposure tandain di awal dan akhir. Untuk di detik 9.17 ubah menjadi 0,80, jangan terlalu terang ya. Masuk ke tengah awal, kurva 2 pulin, sebelahnya 3. Nah jika sudah, kembali, masuk lagi di detik 9.17, klik bagian yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Titik 3 kalian regangkan, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih salin latar belakang tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Untuk bagian ubin tandain di awal, di bagian akhir ubah menjadi 1,800. Nah seperti ini. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva 3 seperti ini, kembali. Untuk mirror aktifkan, pilih blending, tandain di bagian awal, untuk di bagian akhir ubah jadi 0. Hasilnya gini guys. Nah, oke. Nah jika sudah, kalian tahan aja dua-duanya, klik bagian di pojok kanan, salin aja dua layar. Lalu tempel di bagian sini, bentar ya. Nah di sini, tempel di detik 10.40. Nah jika nggak pas, tahan aja dua-duanya, geser seperti ini. Oke. Okay.
Nah, di bagian sini juga detik 12.31. Kalau nggak pas tahan aja, geser seperti ini. Bentar ya. Nah, oke, ini udah pas. Nah, di bagian sini juga detik 14.21. Ini kalian tahan, geser lagi seperti ini, guys. Nah, coba kita cek. Nah, oke. Dan di bagian sini di detik 16.12 ini kalian tahan, geser seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, masuk lagi di bagian sini, guys. Bentar ya, mana tadi? Nah, kalian masuk di bagian detik sini, di detik 9.17. Nah, jadi untuk di bagian sini kalian tambahin audio yang udah kalian edit, guys. Nah, jadi buat kalian yang mau tutorial caranya itu simple banget ya. Nah, pertama-tama di sini kalian klik dulu bagian sorry banget ya, agak belibet, sorry. Kalian masuk dulu di bagian Google Chrome. Nah, jika sudah kalian telusuri aja, lalu tuliskan aja, bentar ya, ini kita hidupin data dulu. Nah, setelah kalian masuk di bagian Google Chrome, tuliskan aja seperti ini, guys. Fish Audio. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian sudah tulis seperti ini, lalu tinggal kalian klikkan aja. Nah, jadi di sini untuk fungsinya itu untuk untuk mengubah teks kalian, guys, atau gimana ya. Intinya kalian klik aja bagian Fish Audio. Sorry banget ya, guys, kalau agak belibet. Kalian ikutin aja untuk bagian caranya. Bentar ya, kok ini nggak bisa dibuka. Bentar guys, ini nggak bisa dibuka ya. Waduh. Intinya gini guys, kalau kalian mau kayak aku ada suara audionya yang kalian edit pakai nama kalian, itu caranya simple banget. Kalian tuliskan aja di bagian Google Chrome tulisan Fish Audio. Untuk bagian tutorial caranya itu bisa kalian cari di bagian TikTok ya. Kalian tuliskan aja di bagian TikTok cara menggunakan Fish Audio untuk Alik Motion. Pasti nanti bakalan ada tutorialnya ya. Soalnya di sini nggak bisa dibuka. Aku aja nggak tahu guys. Sorry banget ya. Intinya untuk linknya itu bernama Fish Audio. Nanti kalian pasti bakalan disuruh login menggunakan akun Google. Setelah itu nanti kalian pilih aja bagian text voice namanya. Nah, setelah kalian klik text voice, nanti kalian tuliskan aja nama kalian guys. Terus di sana kalian bisa edit untuk audionya. Entah itu kalian mau pakai suara siapa aja, di sana ada di sana ada pilihannya ya. Maaf banget ya kalau agak belibet. Intinya gitu untuk bagian tutorialnya. Kalau kalian masih bingung, cari aja di bagian TikTok ya. Kalian cari di TikTok, tuliskan aja tutorial menggunakan Fish Audio di Alik Motion. Pasti bakalan ketemu. Nah, karena di sini aku udah ada, kalian masuk aja di bagian sekitar sini. Tinggal pasin aja dengan teks audio kalian, guys. Klik aja bagian yang plus, pilih bagian media. Lalu di sini aku masukin aja ya untuk bagian teksnya. Misalnya seperti ini. Oke, nah ini kita panjangin aja sampai di bagian sini. Intinya kalian pasin aja, guys. Oke. Nah, ini kalian ekspor dulu, klik bagian di pojok kanan, ekstrak audio. Ini kalian hapus. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini ya. Kalian udah ekstrak menjadi audio. Nah, tadi kenapa aku itu ekspornya menjadi video, biar suaranya itu tambah besar, guys. Jadi buat kalian yang kalau suaranya itu masih kecil, caranya itu simple banget ya. Kalian masuk aja ke bagian yang plus, lalu kalian pilih bagian buat proyek, lalu klik bagian yang plus lagi, pilih bagian audio, lalu tambahkan audio yang udah kalian download tadi, guys. Nah, misalnya seperti ini ya. Bentar. Nah, ini kan suaranya itu masih kecil, guys. Seperti ini.
Nah, jika sudah, klik aja bagian logo speaker. Untuk yang 100 ini kalian pulin aja menjadi 150, lalu tinggal kalian ekspor aja menjadi video, guys. Nah, jika sudah kalian ekspor menjadi video seperti ini, lalu kalian klik aja bagian simpan. Kalau kalian udah simpan, hapus lagi audionya, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan lagi audio yang udah kalian ekspor menjadi video tadi, guys. Nah, kalau kalian sudah tambahin misalnya seperti ini, klik bagian videonya lagi, pilih bagian audio, kalian pulin lagi menjadi 150, guys. Intinya sampai suaranya itu besar yang sesuai dengan selera kalian. Nah, oke, paham ya? Itu cara simpelnya, guys. Biar kalian gak ribet ya. Nah, di sini seperti contoh kayak gini ya, suaranya itu agak besar dikit. Oke. Nah, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini, di detik 9:17, klik aja bagian yang plus, pilih bagian teks, lalu untuk bagian di pojok kiri ini klik aja 1 kali, untuk warna abu-abu ubah menjadi warna putih. Jika sudah, klik bagian Roboto regular, lalu kalian pilih bagian lihat semua font. Di sini terserah kalian mau pakai font yang mana ya. Misalnya di sini aku contohin pakai font yang ini aja ya. Lalu tuliskan aja nama kalian, misalnya Z seperti ini ya. Ini kita besarin aja, tinggal kalian sesuaiin aja, guys. Nah, kira-kira seperti ini ya. Aduh, ini seperti ini aja deh. Kalian sesuaiin aja, guys. Nah, kalian geser aja ke bagian kiri seperti ini. Bentar ya, kembali. Lalu kalian klik aja bagian border, pilih bagian yang ketiga, untuk bayangannya kalian aktifkan, ukurannya ubah menjadi warna putih. Biar agak terang ya, ini ubah menjadi 10. Nah, jika sudah, atau warna hitam aja deh. Nah, seperti ini. Kembali aja, lalu untuk bagian teksnya ini pangkas di bagian sini, guys. Nah, sampai di bagian sini aja. Panjangin sampai di bagian detik 11:37. Intinya kalian sesuaiin aja ya. Bentar ya. Nah, jika sudah, klik lagi bagian teksnya. Klik bagian di pojok kanan, kalian gandakan satu layar. Masuk di detik 9:44, klik bagian teksnya, pangkas menggunakan pojok kiri ini. Klik bagian edit teks, lalu kalian ganti aja. Misalnya seperti ini ya. Klik bagian move, geser aja ke bagian kanan sini. Oke. Klik bagian di pojok kanan, gandakan lagi, pangkas lagi di bagian sini, lalu kalian ganti lagi. Pilih bagian move, geser ke bagian kiri. Oke. Ini kalian gandakan, pangkas lagi, lalu ganti menggunakan S. Ini kita sesuaiin dulu ya. Untuk di bagian sini kita geser sedikit aja. Di bagian sini juga. Di sini juga, guys. Bentar ya. Oke. Ini belum pas ya. Intinya kalian pasin aja, guys. Ini juga geser sedikit aja. Dan yang ini. Oke. Nah, jika sudah kalian atur seperti ini, kembali lagi di bagian awal. Kalian klik aja bagian grupnya, pilih bagian efek, titik 3, kalian salin aja efeknya. Kita pakai efek yang ini ya. Mana tadi? Klik bagian teks paling bawah, pilih bagian efek, tempel aja. Klik ombang-ambing, untuk gap frame yang di akhir, tahan, geser ke bagian sini. Pasin dengan bit di bagian sini, guys. Nah, yang di bagian sini juga. Dan magnitude-nya juga ya. Oke, jika sudah, titik 3 salin aja efeknya, baru kalian tempel di bagian teks yang atasnya, yang ini juga, dan di bagian paling atas ini juga, guys.
Oh iya, untuk bagian ini sorry, untuk bagian di detik teks detik 944 kalian klik, pilih efek. Untuk fade in out nya kalian hapus, di bagian teks bar juga ya kalian hapus bagian efek fade in nya guys, sorry banget ya tadi lupa. Yang ini dan yang ini. Masuk di detik 11.09, klik bagian blending, tandain di sini di akhir 0. Begitu juga untuk bagian foto bawahnya ya. Di sini 0. Di bagian sini juga 0. Dan di bagian paling bawah. Oke. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini, guys. Oke, paham ya? Nah, jika sudah baru kalian tambahkan untuk efek CC coloring kuningnya. Simple banget ya, nggak terlalu ribet. Kalian pilih semua layar, pilih ini salin aja 9 layar. Lalu tinggal kalian ekspor aja. Lalu kalian tempel aja. Maaf banget ya guys, kalau udah belibet satu kali itu selanjutnya bakalan belibet terus. Dimalumin aja ya. Ini tinggal kalian tahan aja semuanya. Lalu pangkas di detik 1934. Nah, jika sudah, klik aja bagian logo pengaturan. Untuk frame rate-nya ubah menjadi 60, lalu tinggal kalian ekspor aja.